dan membenarkan kepada mereka bahwa dia yang dimaksud sebenarnya adalah BI. Kolaborasi dengan Esquire, edisi Hong Kong, dan juga Tag Heuer. Buat yang belum tahu, Tag Heuer sendiri adalah brand ternama milik Frederick Arnault. Halo semuanya, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dan aku, Yusril Kim. By the way, yang nonton gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Dan untuk kalian yang mungkin dalam kondisi nggak baik-baik aja nih, tetap semangat ya, don't give up. Nah guys, dalam video kali ini seperti biasa, kita itu akan membahas tentang topik-topik yang lagi rame banget diperbincangkan dan tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Jadi supaya kalian nggak ketinggalan informasi apapun nih atau nggak mau jadi orang yang kudet, langsung aja subscribe yang YouTube ini sekarang juga. Dan tanpa banyak bacot lagi, ya udah langsung aja kita bahas seperti apa berita selengkapnya. Di berita pertama, kita akan membahas tentang bagaimana Instagram resmi Lisa Blackpink yang diteror oleh netizen Tiongkok setelah pengumuman tentang penampilan Lisa Blackpink di Crazy Horse. Lisa Blackpink sekali lagi akan membuat histori dengan menjadi idol K-pop pertama yang menampilkan penampilan solo di ikon Crazy Horse di Paris. Dan perlu kalian tahu juga bahwa artis seperti Beyonce, Frederick Wiseman, kemudian Pamela Anderson, Dita Pontis, dan juga Aubade telah menghiasi panggung Crazy Horse dan berkontribusi pada prestis perusahaan tersebut. Keputusan Lisa untuk menghiasi panggung di tempat terkenal ini telah membuat gembira para bling Prancis dan juga penggemar lainnya di seluruh dunia. Namun, Lisa mulai menerima reaksi keras di Weibo karena ternyata banyak netizen Tiongkok yang menunjukkan kekecewaan mereka terhadap pengumuman itu. Instagram resmi Lisa kemudian diteror nih oleh netizen Tiongkok sejak pengumuman tersebut. Dalam 2 hari terakhir saja, Lisa dan Crazy Horse tiba-tiba menjadi 2 kata kunci yang terus menjadi trending di daftar pencarian terpopuler Weibo dengan jutaan mention. Dan beberapa situs penggemar Lisa di Tiongkok juga telah ditutup menyusul kontroversi itu. Dan teman-teman, seperti inilah bagaimana komentar-komentar dari netizen Tiongkok. Coba ya kita baca bareng-bareng. Ada kelas dunia yang memiliki penggemar remaja yang tak terhitung jumlahnya, namun mereka tetap tampil di klub tari yang sering mengeluh tentang bagaimana stylist yang mendandani mereka secara provokatif, tapi para idol sendiri yang menari di klub tari dengan pakaian yang minim. Lisa dulu bilang dia tidak berani memposting foto bikini karena dia takut ibunya melihatnya. Sekarang ibunya nggak peduli lagi ya. Reputasi Lisa terpuruk. Menjadi seksi dan percaya diri itu bebek aja kok, tapi menampilkan idol papan atas di tempat seperti Crazy Horse tidak bisa diterima. Mengapa klub tari menjadi simbol kebanggaan dan kebebasan perempuan? Setelah berpartisipasi dalam pertunjukan ini, setiap kali Lisa tampil, orang-orang akan mengungkit pertunjukan klub tari ini. Lisa luar biasa, ini adalah seni. Itu semua tergantung bagaimana orang memandangnya, bukan? Jadi teman-teman, seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen Tiongkok. Nah, seperti yang kita bahas kemarin, memang sebelumnya itu juga muncul pro kontra tentang bagaimana Lisa yang tampil di Crazy Horse. Karena tempat ini terkenal dengan pertunjukan toplessnya seperti itu. Tapi belum tentu juga Lisa akan menampilkan hal-hal seperti itu. Kemungkinan Lisa juga akan menampilkan hal-hal lain, mungkin tari-tariannya ataupun pertunjukan yang lain. Namun guys, selepas dari semua reaksi buruk itu, fan-klub terbesar Lisa di Tiongkok telah menyatakan dukungan penuh mereka untuk jadwal Lisa yang akan datang. Banyak penggemar Lisa yang berspekulasi bahwa ini mungkin kampanye kotor yang diprakarsai oleh troll dan anti-troll berbayar. Buat yang belum tahu troll berbayar itu kayak gimana, troll berbayar itu kalau di Indonesia ya sama kayak buzzer gitu. Kan untuk Lisa nih pasti punya haters kan. Nah di sini penggemar itu berspekulasi bahwa mungkin komentar-komentar dan juga teror yang didapatkan oleh Lisa itu kemungkinan dari buzzer. Pertunjukan solo Lisa sendiri dijadwalkan pada tanggal 28, 29, dan tanggal 30 September. Dan pihak Crazy Horse juga menjanjikan pengalaman yang luar biasa dan tak terlupakan karena Lisa terkenal dengan pesona panggungnya. Tiket pertunjukan Lisa masing-masing dihargai €250 dan semua tiket untuk malam pertama yakni tanggal 28 September telah terjual habis. Dan ini menunjukkan bagaimana tingginya popularitas seorang Lisa. Meskipun awalnya terdapat kekhawatiran mengenai sifat tempat tersebut, masih terdapat banyak kegembiraan dan keingintahuan tentang bagaimana penampilan Lisa akan terungkap. Fans pun berspekulasi bahwa pertunjukan mungkin berbeda secara signifikan dari pertunjukan kabaret topless tradisional yang terkait dengan Crazy Horse. Dan lanjut kita akan masuk ke berita kedua, datanya dari Bobby Icon yang sudah mengakui perasaan awalnya atas kepergian BI dari grup tersebut. Bobby Icon berbicara tentang perasaan rumitnya terhadap mantan rekan satu grupnya, yakni BI, serta perang OT6 versus OT7 yang sedang berlangsung dari para penggemar. Di tanggal 11 September waktu Korea Selatan, rapper Icon itu melalui akun Instagram pribadinya mengunggah postingan baru, dan ia berbagi pemikirannya tentang war di antara penggemar yang melibatkan Icon dan juga mantan leader mereka, yaitu BI. Bobby menuliskan, "Sejujurnya aku merasakanmu karena dia adalah saudaraku. Dia menunjukkan dan melakukan beberapa hal pengaruh buruk pada generasi berikutnya. Tapi aku tidak bisa menghentikan rasa cintaku padanya. Kamu tahu, dia tahu apa yang dilakukan itu salah dan segalanya. Tapi jangan jadikan seluruh permainan ini komersial dan aku mencintainya sama seperti kamu cintai dia. Jangan lupa dia pria yang baik. Mari beri dia kesempatan untuk perbaikan padamu."
Jangan bekerja untuk OT7 atau OT6 dan semacamnya. Saya tidak mencoba berpolitik atau tidak sama sekali. Hanya mencoba untuk memberitahu kalian bagaimana perasaan saya terhadap siapapun. Hentikan war ini. Ia pun kemudian berinteraksi dengan komentar-komentar yang ditinggalkan para pengikut di Instagramnya dan membenarkan kepada mereka bahwa dia yang dimaksud sebenarnya adalah BI. Maksudku, dia memang meninggalkan Icon atau aku dan Chanwoo, DK, Song Jae dan juga Juni. Tapi setelah semua kebencian yang aku rasakan padanya, dia mengambil keputusan itu karena dia tidak ingin menjadi beban bagi Icon. Aku memutuskan untuk memaafkannya dan menunjukkan rasa cintaku pada kakakku lagi. Aku tidak tahu apakah kita bisa berkolaborasi lagi, tapi aku tetap mencintainya. Bro punya hidupnya sendiri untuk dijalani, dan Icon mendapatkan Iconics untuk membuat mereka bahagia dan merasakan cinta. Kami melakukan apa yang kami lakukan. Cinta adalah kunci dari semuanya. Salah satu penggemar kemudian berkomentar bahwa mereka merasa sakit hati dengan apa yang dilakukan BI. Bobby kemudian menjawab bahwa dia berterima kasih kepada Iconics dan menyadari betapa terlukanya mereka, betapa mereka menangis dan bahkan kehilangan nafsu makan karena kesal selama itu. Yang melanjutkan, dirinya bukan bermaksud untuk membela perilaku BI, namun adu mulut terhadap situasi tersebut sebaiknya dihentikan. Dia kemudian menggambarkan para anggota saat ini sebagai orang-orang yang tidak peduli dengan apa yang terjadi dan hanya menjalani hidup mereka bersama. Kemudian meminta maaf atas seberapa banyak upaya yang dilakukan oleh Iconic dalam menciptakan citra yang baik untuk grup tersebut. Dia hanya merasa sakit hati melihat fans bertengkar. Tuh teman-teman, dengerin kata Bobby, stop war ini. Di sisi lain ada kabar bahagia dari Icon. Kalian tahu gak sih bahwa mereka itu telah resmi mendapatkan hak intelektual atau hak dagang dari nama grup mereka. Yeay. Sebelumnya hak dagang nama Icon dibawa oleh YG Entertainment selaku agensi tempat mereka debut. Pada situs resmi Kipris terlihat jelas nih bahwa pemilik sah nama Icon telah berpindah. YG Entertainment masih tertulis sebagai sosok yang mengajukan merek dagang sejak September tahun 2014 yang lalu. Ini berarti bahwa YG telah mendaftarkan nama Icon sekitar 1 tahun sebelum grup ini resmi didebutkan. Kepemilikan merek dagang yang berubah ini berarti bahwa Icon bisa lebih leluasa menggunakan nama grup mereka. Bobby CS akan menghindari masalah hukum di masa depan terkait penggunaan nama Icon di berbagai kesempatan. Iconic, para penggemar Icon juga ramai mengucapkan selamat nih kepada Icon atas keberhasilan mendapatkan nama grup mereka tersebut. Tidak sedikit yang senang karena kini Icon telah sepenuhnya bebas. Dan untuk berita terakhir kita akan membahas tentang bagaimana visual Sing Zodiac yang viral akhir-akhir ini, terutama di kalangan netizen Jepang. Baru-baru ini, Sing Zodiac viral nih di kalangan fans Jepang. Hal itu lantaran visual tampannya yang menarik perhatian. Bahkan tak sedikit yang mengatakan bahwa ia terlihat seperti karakter anime karena visualnya yang unreal. FYI, Sing sendiri lahir dengan nama Mak Chun Sing pada tanggal 11 Januari 2002. Tinggi badannya itu kurang lebih 183 cm dan untuk MBTI-nya adalah ESTP. Sedangkan untuk kewarganegaraannya adalah Hong Kong. Beberapa fakta menarik mengenai Sing adalah yaitu datang ke Korea pada tahun 2019 dan memulai kehidupan trainee-nya pada tahun lalu. Dikabarkan juga katanya dia itu pernah menjadi trainee nih di Big Hit Music. Dia sendiri bergabung dengan One Cool Jackson Entertainment dan diperkenalkan sebagai bagian dari grup trainee OCJ Newbies pada tanggal 23 Oktober tahun 2022. Nama panggung sementaranya pada kala itu adalah SM di OCJ Newbies sebelum akhirnya diubah menjadi nama panggungnya saat ini yaitu Sing. Dia diumumkan sebagai anggota Zodiac pada tanggal 28 September. Mengenai netizen Jepang, netizen Jepang sendiri banyak yang mengaku terpana nih dengan Sing dan mulai mencari tahu tentang member Zodiac tersebut. Dan seperti inilah bagaimana komentar-komentar dari netizen Jepang di postingan Twitter mereka tentang Sing. Yuk mari kita baca bareng-bareng. Aku sangat menyukai wajahmu, tapi aku telah melihat sesuatu. Kalau dipikir-pikir, itu aslinya anak laki-laki dari Big Hit, dan dia menjadi lebih tampan. Wajah yang sangat kamu sukai, mudah dimengerti. Itu Shinkun Zodiac, tingginya 180 dan sangat keren. Saya memposting ini karena saya ingin membuat Shinkun Zodiac lebih terkenal dan juga populer. Mantan trainee Big Hit asal Hong Kong yang lahir pada tanggal 11 Januari 2002. Dia bisa berbicara 4 bahasa loh dan tingginya 183 cm. Anggota Zodiac itu berubah setiap kali comeback, jadi mereka tidak disertakan dalam lagu ini. Saya adalah Master Shinkun. Dan untuk Sing di sini nampaknya tahu ya bahwa dirinya itu lagi viral, dan tahu gak sih dia itu udah ngupload sebuah postingan di Twitter, dan untuk captionnya dia di sini pakai bahasa Jepang. Kalau ditranslate captionnya kayak gini, aku menyukainya. Waduh. Dan teman-teman, kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya tentang visual dari Sing? Nanti langsung aja ya komen di kolom komentar.
Sementara itu, Sing diketahui memiliki banyak aktivitas baik itu sebelum dan sesudah debut bersama dengan Zodiac. Salah satunya adalah dia itu sempat diundang datang ke Hong Kong untuk berkolaborasi dengan Esquire edisi Hong Kong dan juga Tag Heuer. Buat yang belum tahu, Tag Heuer sendiri adalah brand ternama milik Frederick Arnault yang dirumorkan berkencan dengan Lisa Blackpink. Pada kala itu, Sing ini datang dengan Lex dan juga Wayne. Mereka melakukan pemotretan dan melakukan serangkaian wawancara. Pada kala itu, pihak majalah menanyakan sama mereka, bisa nggak sih kalian memperkenalkan diri dan apa sih ciri-ciri grup Zodiac? Kemudian untuk sang leader yaitu Lex mengatakan, saya leader Zodiac. Impian saya adalah menjadi seorang idol, tetapi tidak pernah mulus. Tepat ketika saya ingin menyerah pada impian saya menjadi seorang idol, perusahaan saya saat ini menghubungi saya. Saat itu saya mempunyai sikap untuk mengambil satu tantangan terakhir dan akhirnya saya cukup beruntung menjadi anggota Zodiac. Menurut saya, fitur terbesar Zodiac adalah anggotanya berasal dari tempat yang berbeda, seperti Korea Selatan, Indonesia, dan Hong Kong. Di bawah pengaruh budaya yang berbeda, kita dapat menciptakan banyak hal dan semangat baru. Kemudian untuk Wayne mengatakan, seperti leader, saya selalu bermimpi menjadi seorang idol. Jadi setelah berpartisipasi dalam berbagai audisi sebelumnya, dan kemudian saya bertemu dengan perusahaan saya saat ini, dan saya merasa terhormat menjadi anggota Zodiac. Kemudian untuk Sing sendiri mengatakan, aku besar di Hong Kong dan tertarik dengan K-pop saat aku masih SMP. Namun saat itu aku terlalu gemuk, jadi aku mulai menurunkan berat badan demi mengejar impianku. Akhirnya setelah seorang teman perkenalkan saya bergabung dengan perusahaan saya saat ini dan menjadi trainee, dan kemudian menjadi anggota Zodiac. Well teman-teman, topik tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita untuk hari ini, dan kita akan jumpa lagi di next video, tentunya dengan informasi yang lebih hangat dari video hari ini. Dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan jika ada salah-salah informasi, mohon banget koreksi dari kalian semua. Oke, nanti koreksi ya di kolom komentar. See you next time and goodbye. Selamat beraktivitas ya teman-teman.